Keberanian melarikan diri, menunjukkan bahwa putri keturah yang mereka juluki Hagar, adalah seseorang yang merdeka dan berharga diri. Seorang budak tidak akan melarikan diri karena dimanapun akan tetap berstatus budak, dan dapat diperlakukan apapun oleh tuannya. Frasa Bir Lahairoi bermakna upaya untuk mempertahankan hidup karena kehausan, kemudian mencari sumber air dengan melihat-lihat di sekitarnya dengan cara berlari agar cepat memperoleh air. Putri keturah, Hagar, berlari-lari mencari sumber air dan berusaha melihat Roe Ra dari tempat yang tinggi, dan dimulai dari Bukit Safa yang berjarak sepemanahan dari bayi Ismail. Dan dari hentakan kaki bayi Ismail pada pasir mulai basah kemudian terus muncul air dan semakin banyak air, tanpa diketahui ibunya. Pangeran Ismail yang berdarah Nil dan Efrat telah menjadi pemanah yang hebat di kerajaannya. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Kejadian 17:20. Kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut, bagian ke-6. Silakan subscribe, like dan share untuk mendukung kajian Imumal. Kisah Putri Keturah dan Nabi Ismail. Secara lebih detail banyak dikisahkan pada kitab Kejadian yaitu bagian dari kitab Taurat atau dalam Yudaisme disebut Tanah. Dengan tesis Imumal mengenai Saba, maka selanjutnya akan dikaji kisah perjalanan Nabi Ibrahim secara akurat, agar dapat meluruskan kisah Nabi Ibrahim yang tertulis pada kitab Torah atau Taurat. Selamat menyaksikan. Bagian 1. Nabi Ibrahim meninggalkan Mekah. Setelah berpisah dengan Nabi Lut, kemudian Nabi Ibrahim memutuskan berpindah dari Mekah, Betel, Kades, Baitullah. Karena hewan ternaknya semakin banyak dan rerumputan di kota Mekah tidak dapat mencukupi makanannya. Menuju kemanakah Nabi Ibrahim? Tujuan dari perjalanan Nabi Ibrahim adalah ke Hebron sebagaimana diinformasikan Kejadian 13:18. Hebron adalah kota yang terletak di sebelah selatan Yerusalem, di Palestina. Namun keberadaan kota Hebron saat itu diragukan, karena tidak ada pada peta Claudius Ptolemeus tahun 100 Masehi. Pada peta David Ramsey tahun 1843 pun tidak ada kota Hebron tetapi pada kota Hebron yang dimaksud bernama Halil. Maka disimpulkan bahwa tujuan perjalanan Nabi Ibrahim ke Hebron pada ayat tersebut, bukan menuju kota sebagaimana dimaksud Hebron saat ini di Palestina. Lalu di manakah letak kota yang dimaksud Hebron pada Kejadian 13:18? Maka akan dikaji ayat Kejadian 13:18 berdasarkan makna konkordannya. Kejadian 13:18, kemudian Abram mendirikan kemahnya, lalu datang dan tinggal di dataran Mamre di Hebron, lalu mendirikan di sana sebuah mezbah bagi Allah. Maka untuk mendapatkan tujuan dari perjalanan Nabi Ibrahim akan dikaji dari frasa Plain of Mamre dan Hebron. Kajian akan difokuskan pada 3 frasa Ibrani yaitu Eun, Mamre dan Hebron. Frasa Eun konkordan nomor H436, berasal dari Ail konkordan nomor H357 dan akar katanya Wel konkordan nomor H193. Berdasarkan konkordannya frasa ulon memiliki definisi yaitu, sejenis pohon kuat dan tinggi. Dalam konteks ayat ini definisi tersebut sejenis pohon kuat dan tinggi dalam bentuk jamak yang tumbuh pada suatu dataran, the plain. Mamre. Frasa Mamre konkordan nomor H4471, berasal dari Mara, konkordan nomor H4754 yang memiliki pengertian tentang burung unta yang mengepakkan sayap berlari. Selanjutnya untuk mendapatkan pengertian lebih tepat dari frasa Mamre diterjemahkan dari teks Ibraninya ke dalam bahasa Indonesia. Secara harfiah Mamre, teks Ibrani, ke dalam bahasa Indonesia, artinya adalah, lepas landas, atau hendak terbang. Frasa dari, Mamre, bermakna burung unta merentangkan sayap dan makna lepas landas. Ini adalah petunjuk sebagai majas dari suatu bentuk seperti burung unta yang sedang mengepakkan sayap. Selanjutnya apabila dihubungkan frasa Bieun sebagaimana telah dikaji sebelumnya maka majas itu merujuk dari jenis pepohonan kuat dan tinggi mirip burung unta yang mengepakkan sayap. Maka dapat disimpulkan bahwa pohon yang sesuai dengan bentuk kepakan sayap burung unta adalah pohon kurma.
Fakta geografi menunjukkan bahwa pohon kurma adalah pohon yang banyak tumbuh di Jazirah Arab. Penggunaan frasa Mamre ini mungkin belum ada penamaan pohon kurma, yang baru diketahui bernama Tamar, dalam ulangan 34:3 pada zaman Nabi Musa. Jadi di manakah Hebron ini sebenarnya? Maka akan kembali dikaji Kejadian 13:18. Frasa Hebron Konkordan nomor H2275, berasal dari frasa Heber Konkordan nomor H2267 dan Habar H2266 yang memiliki makna tumpukan yang mempesona. Makna tumpukan yang mempesona itu menunjukkan ciri tempat di mana ada tumpukan atau seperti bukit dan mempesona, kompak, yang bermakna indah dan lengkap. Maka inilah yang dimaksud dari Hebron yaitu Khaybar. Khaybar, sebuah oasis subur terletak 160 km dari Madinah. Di Khaybar terdapat bukit yang bertumpuk unik, mempesona. Dikelilingi kebun kurma. Sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, Khaybar telah menjadi pusat pemukiman kuno kaum Yahudi. Keberadaan pemukiman kuno kaum Yahudi secara turun-temurun sebelum abad ke-6, dapat mengindikasikan bahwa komunitas mereka masa itu mungkin mengetahui jejak Nabi Ibrahim di Khaybar berdasarkan kitab Kejadian. Argumentasi untuk mengkonfirmasikan bahwa makna frasa Hebron adalah Khaybar adalah 1. Kajian tekstual dan konteks berdasarkan makna dari frasa Bielone Mamre dan Bihebron, merujuk pada tanda-tanda lokasi yang sama pada kota Khaybar, yaitu bukit batu bersusun, pohon kurma dan oase yang subur cocok untuk ternak. 2. Kota Hebron yang dirujuk sekarang berada di Palestina dekat Yerusalem, pada saat belum ada dan nama Hebron, bahkan kota Yerusalem pun belum ada. Saat itu wilayah Palestina dikuasai bangsa Yebus dan Filistin, sehingga sangat tidak mungkin Nabi Ibrahim membuat pemukiman. 3. Keberadaan pemukiman kuno kaum Yahudi secara turun-temurun sebelum abad ke-6, dapat mengindikasikan kemungkinan bahwa komunitas mereka masa itu mengetahui jejak Nabi Ibrahim di Khaybar berdasarkan kitab Kejadian. Bagian 2, Putri Keturah, Hagar, melarikan diri. Putri Keturah, Hagar, ikut beserta rombongan Nabi Ibrahim berpindah dari Mekah ke Khaybar. Keturah kemudian mulai mengandung. Sarah yang merasa cemburu terhadap Keturah kemudian ia mulai melakukan penindasan terhadap Putri Keturah. Kejadian 16:6, lalu Sarai menindas Hagar, sehingga ia lari meninggalkannya. Keberanian melarikan diri, ini menunjukkan bahwa Putri Keturah yang mereka juluki Hagar, adalah seorang yang merdeka dan berharga diri. Seorang budak tidak akan melarikan diri karena dimanapun akan tetap berstatus budak, dan dapat diperlakukan apapun oleh tuannya. Keturah pergi seorang diri dari Khaybar meninggalkan Nabi Ibrahim dan Sarah tanpa diketahui siapapun. Kejadian 21:14, maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Kejadian 16:7 jalan menuju Sur. Bersheba adalah Sabah, silakan tonton kajiannya pada seri video ini bagian 3. Sur adalah Mesir Hulu, Misrahim, silakan tonton kajiannya pada seri video ini bagian 4. Berdasarkan informasi Sabah dan Sur, maka dapat dipastikan bahwa kepergian Keturah adalah menuju Kerma, yaitu pulang kembali ke kerajaan ayahnya yang ia panggil Abimelech atau Bapak Raja, Malik, artinya gelar raja. Yang bernama Sidik, Malik Sidik atau Melkisedek. Bagian 3, Misteri Hijir Ismail terkuak. Pada kitab Kejadian 16 nomor ayat 10 sampai dengan 15 tampak tersirat bahwa Keturah, Hagar, melahirkan dalam perjalanannya. Kejadian 16:15, lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat ini menunjukkan bahwa Keturah, Hagar, melahirkan bayinya saat dalam perjalanan pelariannya, di mana tidak ada seorang pun menyertainya. Di manakah Keturah melahirkan anaknya? Kejadian 16:14, letaknya antara Kades dan Bered. Kades adalah Kabah. Silakan tonton kajiannya pada seri video ini bagian 4 menit ke-7. Keturah berjalan melalui jalur Kanaan, jalur perdagangan, dalam menuju ke Misrahim, Mesir Hulu, Kerma. Setelah melalui perjalanan sejauh kurang lebih 500 km dari Khaybar, Keturah tiba di Kades, Baitullah, Betel, Kabah, yaitu tempat yang telah ia tempati sebelum pindah ke Khaybar. Di sana Keturah menghentikan perjalanannya dan ia mulai merasakan tanda-tanda akan melahirkan bayinya. Dan kemudian Keturah melahirkan bayinya seorang diri di Kades, Kabah, yang diberi nama Ismail. Kejadian 16:11. Selanjutnya kata malaikat Allah itu kepadanya, engkau mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menamainya Ismail,
Sebab Allah telah mendengar tentang penindasan atasmu itu. Peristiwa melahirkan Ismail seorang diri di Kades, Ka'bah, ini dapat menjadi jawaban logis mengenai asal-usul dari nama Hijr Ismail. Yaitu pada sisi sebelah kanan pintu Ka'bah atau yang terletak di dinding sebelah utara Ka'bah. Di Hijr Ismail inilah tempat Nabi Ismail dilahirkan. Kisah bercakap-cakap langsung dengan malaikat sebagaimana pada Kejadian 16, serta terjadi proses melahirkan seorang diri. Tokoh putri keturah, Hagar, ini mirip sebagaimana kisah Sayyidah Maryam. Dan ini menunjukkan bahwa putri keturah, Hagar, bukan seorang wanita biasa. Bagian 4, Lahairoi adalah Sai. Kejadian 21:15, ketika air yang di Kirbat itu habis. Beberapa waktu kemudian pasca persalinan, persediaan air yang dibawa keturah habis. Bayi Ismail menangis kehausan, dan keturah sudah tidak bisa menyusui di mana ia pun sangat kehausan. Maka mulailah keturah segera mencari-cari air di sekitarnya sebagaimana Kejadian 16:14. Kejadian 16:14, oleh karena itu sumur itu disebut Bir Lahairoi, lihatlah, itu antara Kades dan Bered. Untuk menemukan makna sebenarnya ayat ini, maka akan difokuskan pada kajian konkordan pada dua frasa yaitu Bir Lahairoi, H4883, dan Bired, H1260. Frasa Bir Lahairoi, H4883, terdiri dari tiga kata yaitu 1. Bir, H875, 2. Hai, H2416, dan 3. Roe, H7203. 1. Kata bir, H875, berasal dari akar kata ba'ar, H874. Kata ba'ar, H874, berarti sumur, atau bermakna sumber air. 2. Kata hai, H2416, berakar pada kata haya, H2421. Berdasarkan Strong Concordance kata hai, H2416. Dan kata haya, H2421, memiliki arti yang relevan adalah, hidup, berlari dan mempercepat. Relevansi arti tersebut bermakna upaya mempertahankan hidup dengan cara berlari untuk cepat mendapatkan sumber air, ba'ar. 3. Kata roe, H7203, berakar dari kata ra, H7200, dalam Strong Concordance-nya berarti melihat, lihatlah, tunjukkan atau muncul. Dan relevansi maknanya adalah mencari sumber air, ba'ar, dengan cara melihat-lihat di sekitarnya. Dengan menggabungkan kata Bir Lahai dan Roy akan menjadi frasa Bir Lahai Roy, yang dalam konteks korelasi kejadiannya akan bermakna sebagai berikut. Upaya untuk mempertahankan hidup karena kehausan. Kemudian mencari sumber air dengan melihat-lihat di sekitarnya dengan cara berlari agar cepat memperoleh air. Kembali pada kisah keturah, Hagar, keturah mulai cemas melihat bayinya Ismail yang menangis kehausan. Kejadian 21:15, Hagar meletakkan anaknya. Kemudian dengan tubuh yang masih lemah setelah melahirkan dan kehausan, keturah, Hagar, meletakkan bayinya kemudian ia mulai segera mencari air. Kejadian 21:16 kemudian dia menjauh sekitar 100 meter, sepemanah TAH, dari tempat itu. Keturah berdiri sejauh sepemanah atau kurang lebih 100 meter dari bayinya. Itulah Bukit Safa tempat ia melihat untuk mencari air, atau kafilah yang lewat di sekitarnya. Dan jarak Bukit Safa adalah 106 meter dari sumur Zam-Zam. Acuan ukuran jarak dari sumur Zam-Zam akan diperoleh pada bahasan bagian berikutnya. Maka frasa Bir Lahai Roy adalah perjuangan keturah untuk secepat mungkin untuk mendapatkan air agar bayinya selamat. Putri keturah, Hagar, berjalan cepat sambil berlari-lari untuk mendapatkan sumber air atau melihat adanya kafilah yang lewat dari ujung Bukit Safa hingga Bukit Marwa bolak-balik. Bahwa fakta kisah ini tidak terbantahkan telah diabadikan pada ibadah sah yaitu bagian ibadah haji atau umroh umat Islam, yaitu berlari kecil antara Bukit Safa dan Marwa sebanyak 7 kali. Sesungguhnya Syafa'ah dan Marwa adalah sebahagian dari syiar Allah. Maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha mensyukuri kebaikan lagi Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 158. Sa'i adalah berjalan dan berlari antara Bukit Syafa'ah dan Marwa. Sejauh 400 meter dilakukan oleh jutaan umat Islam,
sebagai bagian dari ritual wajib haji, umroh dan boleh jadi dilakukan juga oleh nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sa'i, Lahairoi, adalah ritual ibadah tertua di muka bumi, yang masih dilakukan, sebagai syiar atau penyebaran informasi, yang membuktikan bahwa ajaran Islam Nabi Ibrahim, tetap eksis, konsisten, dan kontinu, lebih dari 4.000 tahun. Kemudian disempurnakan oleh cicit buyutnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti umatnya hingga sekarang dan akhir zaman. Sungguh kemuliaan bagi Sayyidah Keturah, Hajar Siti Hajar, di mana perjuangannya diabadikan sepanjang masa oleh umat Islam sebagai pewaris agama Tauhid. Bagian kelima, Sumur Zamzam. Bir Lahairoi. Setelah berlari antara Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali tanpa hasil, lalu Keturah mulai kelelahan dan kembali kepada bayinya. Keturah kemudian pasrah melihat bayinya diambang kematian, dan ia menundukkan kepala memejamkan mata tidak berdaya sementara bayinya terus-menerus menangis. Kejadian 21:17 sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Dan mukjizat terjadi dari hentakan kaki bayi Ismail pada pasir. Mulai basah kemudian terus muncul air dan semakin banyak air. Tanpa terlihat ibunya. Kejadian 21:19 lalu Allah membukakan mata Hajar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Keturah, Hajar, melihat ada genangan air mengalir, inilah yang disebut Sumur Zamzam atau dalam kitab Kejadian disebut Sumur Lahairoi. Dan di manakah letak Sumur Lahairoi menurut kitab Kejadian? Kejadian 16:14 sebab itu sumur tadi disebutkan orang Sumur Lahairoi letaknya antara Kades dan Bered. Sebagaimana telah diketahui Kades adalah sebutan untuk Ka'bah, Baitullah, Betel. Maka akan dicari makna kata Biret berdasarkan konkordannya. Kata Biret, H1260, nama tempat yang berakar dari kata Barat, 1258, yang berarti to hail, hail atau salam. Antara Kades dan Bered, atau antara Ka'bah dan tempat mengucapkan salam. Di manakah itu? Inilah jawabannya. Tempat salam di Ka'bah adalah tempat memulai satu putaran tawaf di mana terletak lurus dari sudut batu Hajar Aswad. Dan Sumur Zamzam terletak pada tempat salam tawaf. Air Sumur Zamzam tidak pernah berhenti hingga sekarang, terletak 21 meter dari batu Hajar Aswad dan kedalaman mata airnya hampir 14 meter. Dengan adanya kata Bered di Kades atau tempat salam di Ka'bah, maka menjadi bukti tidak terbantahkan bahwa ibadah tawaf telah ada pada zaman Nabi Ibrahim. Tidak ada satupun bukti dari Yudaisme yang memiliki akurasi fakta tentang kejadian 16:14 Bir Lahairoi, Kades dan Bered yang bisa menyanggah kajian imumal ini. Bir Lahairoi, Kades dan Bered, ibadah tawaf dan sa'i adalah ritual ribuan tahun hingga sekarang, sebagai bukti dari perjanjian kekal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Nabi Ibrahim dan keturunannya, satu Tuhan, satu ajaran Islam, dan diteruskan umat Islam hingga akhir zaman. Bagian 6. Putri Keturah dan Pangeran Ismail hidup di kerajaan. Setelah pulih kemanakah Putri Keturah? Menurut terjemahan Kejadian 21 ayat 20 dan 21 Putri Keturah, Hajar, disebutkan menetap di padang gurun dan menetap di gurun Paran. Dan di manakah gurun Paran? Bagaimanakah ibu dan bayinya bisa hidup sendiri di gurun tanpa ada siapapun? Tampak ada keganjilan dalam penafsiran ini, padahal pada Kejadian 21:14 Hajar jelas disebutkan pergi ke Bersheba atau Saba, dan jalannya menuju ke Sur Kejadian 16:7, yaitu Misrahim, Mesir Hulu. Maka untuk menemukan kebenarannya Imumal akan mengkaji berdasarkan konkordannya dari Kejadian 21 ayat 20 dan 21. Kejadian 21:20, Allah menyertai anak laki-laki itu, dan dia tumbuh besar, dan tinggal di padang gurun dan menjadi seorang pemanah yang hebat. Kejadian 21:21. Dan dia tinggal di padang gurun Paran, dan mengambil ibunya seorang istri dari tanah Mesir. Selanjutnya pada kedua ayat ini, akan fokus dikaji 3 frasa. Berdasarkan leksikon konkordannya, yaitu 1. W. Yeseb, 3427, 2. Bar Midbar,
4057, dan 3. Paran, 6290. 1. Frasa Weyesep, 3427. Yashab memiliki definisi yang relevan, yaitu, duduk sebagai hakim, tempat duduk, atau mengatur. Maknanya frasa ini yaitu, seorang berkuasa untuk memutuskan dan mengatur. 2. Frasa Bar Midbar, 4057, berakar dari konkordan nomor 1696 yaitu dabar. Definisi kuatnya yang relevan adalah mengatur, menunjuk, memerintahkan, menundukkan. Maknanya adalah kewenangan untuk mengatur, memberi perintah dan memberi sanksi. 3. Kata dari Paran H6290 berakar dari konkordan nomor H6286 yaitu pakar, terjemahan dari KJV, artinya mengagungkan, kemuliaan dan membanggakan. Makna kata dari Paran, ini adalah yang diagungkan, dimuliakan, dan dibanggakan. Maka korelasi dari ketiga frasa tersebut dengan kedudukan putri keturah dan tujuan kembali kepada kerajaan ayahnya Abimelekh, Malik Sidik, Melkisedek, maka frasa tersebut adalah bukti kuat bahwa Ismail berstatus sebagai pangeran dan hidup di kerajaan bukan di padang gurun. Dan Pangeran Ismail telah menjadi kesatria pemanah yang hebat di kerajaannya. Adanya informasi pemanah, semakin mengkonfirmasi bahwa kerajaannya adalah Kerma yaitu bangsa Nubia atau Tehenesi atau Tenehasyu, yaitu bangsa pemanah hebat. Dan Pangeran Ismail remaja ini telah diagungkan dan dibanggakan kerajaan Kerma dan sangat diduga kuat bahwa ia calon putra mahkota. Kejadian 17:20, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak, ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Nabi Ibrahim tentunya dikabari akan kelahiran Ismail, lalu beliau berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surah Ibrahim 39. Nabi Ibrahim kemudian akan bertemu dengan Pangeran Ismail remaja setelah selesai perang koalisi dan akan dikisahkan pada seri video ini bagian ke-7. Bagian 7. Raja Ismail leluhur Nubian. Status Pangeran Ismail yang kelak menjadi raja dan diteruskan oleh keturunannya sesuai janji Allah pada Kejadian 17:20 ia akan memperanakan 12 raja, dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Untuk bisa menurunkan raja tentu Pangeran Ismail harus berstatus seorang raja dan buktinya terkuak pada bangsa Nubian. Keturunan Nabi Ismail diterangkan pada Kejadian 25:13, inilah nama anak-anak Ismail, disebutkan menurut urutan lahirnya, Nebayot, anak sulung Ismail, selanjutnya Kedar, Adbeel, Mibsam. Nebayot, nama anak sulung Ismail. Berdasar Konkordan H5107, berasal dari kata Nub, yang berarti berkembang. Nama Nub inilah asalnya kerajaan Nubian. Kerma semakin membesar, meluas menjadi Upper Nubian dan Lower Nubian ke utara, Mesir sekarang. Dan para sejarawan dunia tidak tahu asal-muasal nama Nubian dan mereka hanya menduga-duga. Padahal sudah jelas pada kitab 2500 SM zaman Nabi Ibrahim ada kata Nub adalah dari Nebayot cucu dari Nabi Ibrahim di Mesir dan bangsa pemanah hebat. Sementara Judais menghubungkan Nebayot dengan suku Nabatean di Petra, Yordania. Flavius Josephus, sejarawan abad pertama pada zaman Romawi, mengindikasikan berdasarkan kemiripan pengucapan hubungan Nebayot dengan suku Nabat atau Nabataean, namun kemudian dibantah oleh para pakar sejarah modern, karena tidak menemukan bukti hubungan suku Nabat dengan suku Nebayot. Maka tidak terbantahkan lagi bahwa kerajaan Nubian adalah kerajaan Nebayot putra Ismail, yang mengembangkan kerajaan leluhurnya. Bagian 8. Bukti pada kitab Kejadian bahwa keturah adalah Hagar. Dalam perikop Kejadian 21:8 SD 14, tersurat dan tersirat terjadi kejanggalan, yaitu sebagaimana berikut. Kejadian 21:8 bertambah besarlah anak itu dan ia disapi, lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Kejadian 21:9 pada waktu itu Sarah melihat, bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Kejadian 21:10 berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya.
Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Kejadian 21:14 keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar, kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Bersheba. Rangkaian dari kisah ini menunjukkan bahwa Hagar memiliki anak lagi dari Nabi Ibrahim karena 1. Tidak ada disebutkan nama Ismail. Pada Kejadian 21 ayat 8 sampai dengan 14 tidak ada disebut nama Ismail dan hanya disebut anak yang dilahirkan Hagar. Sementara nama Ishak disebutkan, yang jelas anak dari Sarai satu-satunya. Begitupun pada teks Ibrani Sefaria Genesis 21:8 SD 14 tidak ada disebut nama Ismail. 2. Hagar menggendong anaknya. Kejadian 21:14, ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Disinilah letak kerancuannya, apabila yang digendong adalah Ismail, maka adalah tidak masuk akal karena usia Ismail dan Ishak berselisih 14 tahun, belum ditambah usia sapi. Menurut tradisi Yahudi, usia sapi adalah 2 hingga 4 tahun. Jadi apabila saat Ishak disapi, maka usia Ismail adalah 16 hingga 18 tahun. Bagaimanakah mungkin seorang anak berusia 16 tahun digendong ibunya? Maka agar tidak menjadi kerancuan dan kegagalan logika kitab suci, mau tidak mau untuk dapat memaknai ayat ini ada 2 alternatif yang dapat dilakukan, yaitu 1. Merubah ayat, karena sudah terlanjur biasa merubah ayat kitab demi menyelamatkan keyakinan. 2. Tidak merubah ayat dan terpaksa mengakui bahwa keturah adalah Hagar. Mau tidak mau harus mengakui bahwa Hagar adalah keturah. Karena keturah melahirkan banyak anak dari Nabi Ibrahim. Kejadian 25:2, perempuan itu, keturah, melahirkan baginya, Ibrahim, Zimran, Yoksan, Medan, Midian, Isbak dan Suah. Maka dengan demikian anak Hagar yang sedang main dengan Ishak pada Kejadian 21:10, yang tepat adalah Zimran, Zamron, anak kedua keturah dan usianya setidaknya sebaya dengan Ishak yaitu 2-4 tahun sehingga dapat digendong oleh Hagar. Warisan kedengkian telah menutup kebenaran, sebagaimana Allah firmankan pada Quran Surah An-Nisa 54:56. 54, ataukah mereka dengki kepada manusia, Muhammad, karena karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, kami telah memberikan kitab dan hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan kami telah memberikan kepada mereka kerajaan, kekuasaan, yang besar. 55, maka di antara mereka, yang dengki itu, ada yang beriman kepadanya dan ada pula yang menghalangi, manusia beriman, kepadanya. Cukuplah, bagi mereka, neraka jahanam yang menyala-nyala apinya. 56, sungguh, orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain, agar mereka merasakan azab. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Bersambung, kisah perjalanan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut bagian ke-7. Perang Koalisi. Perang Dunia